Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita mulai berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada kayaknya Bu. Siva sudah hadir belum ini? Belum Bu. Ya. Baiklah, untuk teman kita yang belum hadir kita tunggu ya. Dan untuk teman kita yang sedang sakit kita doakan semoga lekas sembuh. Dan bagi kita semua ya, bagi kita semua yang masih diberi kesehatan, kita harus selalu bersyukur sehingga bisa melakukan kegiatan sampai selesai. Ya Bu. Ya Bu. Baik anak-anak, Ibu ingatkan ya, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang sudah Ibu sediakan di link Google Classroom. Karena kehadiran kalian hari ini ya merupakan bentuk disiplin, sehingga kalian harus mengisi. Ya Bu. Apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Ya Bu. Allah siap. Allah siap. Sudah semangat? Semangat. Semangat. Sudah. Baik, terima kasih. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah mencermati materi pembelajaran, peserta didik dapat menelaah struktur cerita imajinasi dengan tepat. Yang kedua, setelah mencermati materi pembelajaran, peserta didik dapat menelaah kaidah kebahasaan cerita imajinasi. Setelah mencermati materi kira-kira apa cerita imajinasi anak-anak? Cerita imajinasi ya, karangan yang berisi serangkaian peristiwa. Masalahnya didukung oleh para tokoh. Nah, seperti struktur karangan yang lainnya ya, cerita imajinasi yang pertama ada orientasi. Yang kedua komplikasi. Ada resolusi, ada koda. Masih ingat kira-kira? Masih. Kita lihat di bagian orientasi. Letaknya di mana biasanya? Di awal. Berisi apa anak? Paragraf. Berisi tentang cerita pendek yang menggambarkan latar, waktu dan suasana. Pengenalan cerita Bu maksudnya. Ya. Pengenalan cerita. Biasanya pengenalan cerita ada tokoh yang dikenalkan. Ada latar. Biasanya letaknya di bagian awal. Bisa dipahami ini? Bisa. Yuk kita lanjut ya. Lanjut. Setelah orientasi ada komplikasi. Setelah kamu dikenalkan dengan tokoh, dengan latar, ada bagian komplikasi. Berisi apa ini kira-kira? Menuju konflik. Konflik utama tokoh. Konflik itu apa? Masalah. Salah Bu. Ya, berarti di bagian komplikasi ini ya, masalah mulai timbul sampai masalah mulai memuncak. Biasanya disebut apa? Klimaks. Klimaks. Pintar ya. Bisa dilanjut. Bisa. Setelah pengenalan ada masalah, pasti ada resolusi. Namanya saja sudah solusi. Apa anak-anak? Penyelesaian. Penyelesaian. Pintar. Ada permasalahan, ada penyelesaian. Nah, struktur yang terakhir ada koda. Biasanya terletak di mana bagian koda ini? Akhir atau penutup. Akhir atau penutup. Apa isi dari koda? Amanat biasanya. Amanat. Amanat atau pesan yang disampaikan pengarang kepada Pembaca. Pintar. Coba anak-anak cermati. Contoh pertama. Itu merupakan bagian apa? Orientasi. Nona Orientasi, si Bu. anak rembulan. Bagian apa?
Orientasi. Orientasi. Kamu bisa menentukan bagian orientasi dilihat dari Pengenalan. Awal paragraf. iya, itu ada pengenalan apa di situ? Pengenalan tokoh. Tokohnya ada Nono. Pengenalan apa lagi di situ? Latar. Pengenalan Latar. latar. Latarnya di mana? Latar tempat. Diwingi. Pintar ya. Jelas anak-anak? Jelas. Kita lanjut contoh yang kedua. Dilihat di situ ada kata tolong. Berarti sudah masuk apa ini? Komplikasi. Konflik. Komplikasi atau masalah ya. Jelas? Jelas. Nah, contoh yang ketiga dilihat ya di situ. Ini kutipan ini termasuk contoh struktur apa anak-anak? Resolusi. Resolusi. Sudah menemukan apa di sini? Penyelesaian masalah. Ya, solusi namanya penyelesaian masalah. Bisa dipahami? Bisa. Lihat contoh yang terakhir. Tidak di dalam kutipan Ada ini. koda. Nah, Ada. kalau ada amanatnya berarti termasuk bagian koda. Sampai di sini jelas? Bisa. Bisa dilanjut? Bisa. Masih semangat? Masuk. Alhamdulillah. Ayo. Kita ke ciri kebahasaan ya. Yang pertama ada Ya. konjungsi temporal. Namanya temporal itu menyatakan urutan waktu. Biasanya ditandai dengan konjungsi atau kata hubung setelah itu, kemudian, sementara itu. Nah, ada kata ganti. Nah, anak-anak, sekarang ibu tanya. Pernah tidak di dalam cerita kamu menjumpai tokohnya disebutkan dengan aku, dia, iya? Ya. Sering kan menjumpai? Mereka. Nah, itu menggantikan ya kata benda atau kata orang. Disebut dengan kata ganti. Bisa dipahami nih? Paham, Bu. Yuk. Paham. Ada kalimat langsung. Kalimat langsung itu apa? Percakapan dari penokohan. Percakapan. Pintar. Percakapan. Kalau kalian di dalam cerita menjumpai ada percakapan ditandai dengan pemakaian tanda petik. Petik dua ini berarti disebut kalimat Langsung. langsung. Jelas? Jelas. Jelas. Yang terakhir penggunaan kata depan. Nah anak-anak ya, penggunaan kata depan ini biasanya penulisannya dipisah dengan kata yang mengikutinya. Contoh, di hutan, di sekolah. Coba dilihat contoh Guria ini ya. Saya ingin mencoba petualangan indah. Ada tanda petik dua, berarti termasuk penggunaan bahasa apa Kalimat tadi? langsung. Kalimat langsung. Kalimat langsung, pintar. Yang kedua, Anika menemukan 3 kotak berwarna ungu, biru, dan kuning di kamar ibunya. Kata depan kayaknya, Bu. Kata depan di mana, Mbak? Di kamar. Di kamar. Kamar ibunya. Kata depan dirangkai dengan keterangan tempat. Dari sini ada yang ditanyakan? Enggak, Bu. Sudah jelas? Sudah, Bu. Ya. Kalau kalian sudah jelas, untuk tugas kalian hari ini ya, ini ada petunjuk belajarnya. Nanti ya, tugas kalian silakan kalian menelaah dengan kelompok diskusi yang sudah Guria tentukan kemarin ya. Nanti salah satu ya mempresentasikan hasilnya. Ini ada LKPD yang harus kalian kerjakan. Kamu meneliti strukturnya, ada orientasi sampai koda dan unsur kebahasaannya dari ceritanya itu. Nanti sudah Ibu sediakan di Google Classroom juga, bisa kalian unduh. Paham kira-kira? Paham, Bu. Di bagian ini ada tugas kelas. Nah,
nanti kalian mengisi presensi. Di sini presensinya sudah ada ya. Nanti kamu tinggal klik. Kalau kamu hadir, tinggal klik kehadirannya. Nanti ada bahan ajar atau materi yang bisa kalian unduh di sini ya. Di PPT-nya ini juga ada. Dan kamu mengerjakan LKPD yang sudah Bu Ria sediakan di bagian LKPD ini. Iya, Bu. Kira-kira ada yang ditanyakan? Iya, Bu. Bagaimana anak-anak, bisa dipahami? Ada yang ditanyakan? Enggak. Enggak. Nah, nanti kalian silakan berdiskusi dengan kelompok ya. Kalau kalian mengalami kesulitan, kita bisa berdiskusi dan tanya jawab melalui WA Group. Untuk pengumpulan tugas hari ini bisa kalian kumpulkan di Google Classroom dan batas pengumpulan paling lambat pukul 18. Lewat pukul 18 Bu Ria tidak menerima tugas kalian. Paham? Nah anak-anak, bagaimana tugasnya? Sudah selesai? Sudah. Masih semangat hari ini? Masih, Bu. Ayo silakan kelompok 1 untuk mewakili temannya. Silakan dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1. Pertama, struktur orientasi. Isinya adalah pada suatu masa ada kerbau yang berkulit putih dan sapi yang berkulit hitam yang bersahabat. Pada suatu hari ada pendatang Cing yang gagah. Kerbau iri kepada si banteng. Ia pun memiliki ide untuk mengubah kulitnya dengan sapi. Pertamanya si sapi tidak mau, tetapi setelah dirayu oleh kerbau, sapi pun mau bertukar kulitnya dengannya. Setelah bertukaran, ternyata kulit sapi terlalu kecil untuk kerbau dan kulit kerbau terlalu kebesaran untuk sapi. Jadi, kerbau akhirnya meminta untuk bertukaran lagi. Namun, si sapi tidak mau. Udah bagian komunikasi. Itu tadi bagian apa, Mbak? Yang ketiga, resolusi, Bu. Ya, bagian resolusi. Isinya adalah selalu bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Struktur yang keempat, koda. Akhirnya, si kerbau menyesal karena sudah tidak mensyukuri apa yang ia dapatkan dari Tuhan, padahal itu adalah yang terbaik untuknya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kelompok yang lain? Kira-kira ada yang mau menambahi? Baiklah anak-anak ya, apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Banyak. Apa saja? Hari ini kita sudah belajar apa? Tentang struktur. Struktur dari apa? Struktur dari teks narasi. Ya, sebutkan ada apa saja? Orientasi, komplikasi, resolusi, koda. Pintar. Nah, yang kedua kita belajar tentang apa tadi? Unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan. Ada apa lagi, Mbak? Unsur kebahasaannya? Konjungsi temporal atau waktu, kata ganti, kata depan, kalimat langsung. Nah, kira-kira bisa dipahami? Ada. Lain bisa? Nah, baiklah anak-anak ya, Ibu rasa sudah cukup pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk terus belajar. Ya, jangan lupa untuk terus belajar walaupun kondisi seperti ini ya. Tetap semangat anak-anakku, tetap jaga kesehatan. Bu. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini ya, kita tutup dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, baik anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.